Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah, wabil quran bil imamah. Eh, Langsung saja, kami dari kelompok 5 dari mata kuliah metode penelitian kuantitatif kelas C. Yang terhormat Bapak Rija Musni SKPMK selaku dosen pengampu. Sebelumnya perkenalkan, saya Ria Milia selaku moderator. Kemudian ada anggota kelompok. Yang pertama ada Funa, Fiona Ramadhani, kemudian ada Nur Sakinah, dan ada Ufrazul Mazira. Next. Oke, yang pertama ada skala pengukuran. Nah, di sini dikatakan bahwa skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Jadi, skala ini dia tidak lepas dari alat ukur. Alat ukur dan skala itu mereka berbarengan, sehingga alat ukur tersebut bisa digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Sebagai contoh, misalnya timbangan emas sebagai instrumen mengukur berat emas. Nah, skalanya itu miligram. Jadi mereka tidak terpisahkan gitu. Dan nantinya akan menghasilkan data kuantitatif berupa angka-angka berat emas yang nantinya akan digunakan gitu. Next. Nah, di dalam skala pengukuran ada bermacam-macam. Pertama di sini ada skala Likert. Di skala Likert ini biasa digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang maupun kelompok terhadap suatu fenomena sosial, terhadap suatu kasus, terhadap suatu eh, fenomena yang nantinya di dalam skala Likert ini ada beberapa pilihan. Seperti contoh di gambar di slide PPT, A itu untuk sangat setuju, B itu setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, dan yang E sangat tidak setuju. Nah, nantinya di setiap poin-poinnya ini akan diberikan angka, mulai dari angka 1 sampai angka 5, sesuai dengan abjad yang ada pada pilihan dari pernyataan atau pertanyaannya nanti. Seperti itu. Kemudian, yang kedua ada skala Goodman. Nah, di skala Goodman, di sini dia memberikan respon yang tegas karena alternatifnya cuma dua di sini dikatakan. Sebagai contoh, terlihat di slide PPT, bagaimana pendapat Anda bila orang itu menjadi pemimpin di perusahaan ini? Yang A setuju dan yang B tidak setuju. Nah, nantinya untuk eh, penilaian nanti, setuju itu bisa 1 dan tidak setuju itu bisa angkanya 0. Seperti itu. Yang kedua, contoh yang kedua adalah, pernahkah pimpinan melakukan pemeriksaan di ruang kerja Anda? Yang A itu tidak pernah, dan yang B pernah. Dan ini pernyataan atau pertanyaannya nanti, jika dia pertanyaannya positif, maka setuju, pernah itu bisa diberikan angka 1. Dan untuk tidak setuju, ataupun tidak pernah, itu nanti bisa angkanya 0. Jika pernyataan atau pertanyaannya itu bersifat positif. Kalau bersifat negatif, maka itu bisa kebalikan. Seperti itu. Next. Nah, yang ketiga ada rating scale. Di sini, responden menjawab senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, pernah atau tidak pernah, yang merupakan data kualitatif dalam skala model rating scale. Responden tidak menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang telah disediakan, tetapi menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang telah disediakan. Di sini contohnya, seberapa baik data ruang kerja yang ada di perusahaan A. Nah, nanti si responden bisa menjawab jika ruangannya itu sangat baik, maka responden bisa memberikan angka 4. Seperti itu. Next.
Yang terakhir ada skala semantik diferensial. Di skala ini dikembangkan oleh Osgood yang digunakan untuk mengukur sikap, hanya saja bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist yang seperti sebelumnya, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawabannya sangat positifnya terletak di bagian kanan garis untuk jawaban yang positif. Kemudian untuk jawabannya yang negatif itu terletak di bagian sebelah kiri. Nah, data yang diperoleh adalah data interval, dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sifat ataupun karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang. Nah, contohnya seperti di sebelahnya, beri nilai gaya kepemimpinan manajer Anda. Nantinya responden bisa melingkari angka yang tersedia di lembar kertas tersebut, gitu. Jika demokratis, responden bisa memilih angka 4 ataupun 5. Dan jika memang si pemimpinnya dia otoriter, maka si responden bisa melingkari angka 1 ataupun angka 2. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sakinah. Kepada Sakinah dipersilakan. Nah, selanjutnya ada instrumen pengukuran. Pada prinsipnya, meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Meneliti dengan data yang sudah ada lebih tepat kalau dinamakan membuat laporan daripada melakukan penelitian. Namun demikian, dalam skala yang paling rendah, laporan juga dapat menyatakan sebagai bentuk penelitian. Oleh karena itu, pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam meneliti biasanya dinamakan instrumen penelitian. Nah, jadi instrumen penelitian ini merupakan suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik, semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Next. Nah, jumlah instrumen penelitian tergantung pada jumlah variabel penelitian yang telah ditetapkan oleh diteliti. Misalnya, akan meneliti tentang pengaruh kepemimpinan dan iklim kerja lembah terhadap produktif kerja pegawai. Dalam hal ini, ada 3 instrumen yang perlu dibuat, yaitu yang pertama, instrumen untuk mengukur kepemimpinan. Yang kedua, instrumen untuk mengukur iklim kerja. Yang ketiga, ada instrumen untuk mengukur produktivitas kerja pegawai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bukhazul Nazirah. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menyusun instrumen. Jadi yang pertama itu ada planning. Planning di sini artinya adalah perencanaan. Yang pertama, kembangkan rencana bertahap, waktu yang realistis untuk jangka panjang, menengah, dan pendek. Yang kedua itu menganalisa resiko dan menyediakan kontingensi. Yang ketiga, menghasilkan proposal yang valid, tepat waktu, serta estimasi biaya yang akurat. Dan yang keempat, perkirakan pendanaan dan secara akurat. Yang kedua, yaitu yang kedua, perorganisasian dan kepegawaian ataupun organizing and stratifying. Jadi yang pertama itu menetapkan definisi yang jelas tentang fungsi, wewenang, dan tanggung jawab. Yang kedua, pilihan pribadi yang paling berkualitas untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, menugaskan personel untuk memanfaatkan kemampuan mereka sebaik-baiknya. Dan yang keempat, menilai kekuatan dan kelemahannya dan segera memperbaiki kekurangannya dengan benar. Selanjutnya yang ketiga ada directing. Directing ini yaitu mengarahkan. Di sini ada pertahankan standar kinerja yang tinggi, terus menekankan kepemimpinan yang berorientasikan pada hal-hal yang penting ataupun tentang teladan-teladan pribadi. Yang ketiga ada mendelegasikan pekerjaan secara efektif.
mendorong keterlibatan dan tanggung jawab karyawan secara maksimal. Yang kelima ada mendorong perkembangan dan pertumbuhan karyawan. Terus yang keempat itu ada kontrol. Kontrol yaitu ada di memantau kemajuan operasional dan segera memperbaiki kekurangan. Terus mengontrol tentang pengeluaran sesuai kebutuhan untuk memastikan pencapaian tujuan profil. Patuhi jadwal dan menilai produktivitasnya dan terus berusaha meningkatkannya. Terus yang kelima itu ada komunikasi. Komunikasi di sini adalah yang pertama itu mempertahankan komunikasi yang baik dan antar organisasi. Yang kedua, menjaga agar manajemen selalu mendapat informasi tentang operasi kunci dan masalah. Yang ketiga, menjaga karyawan tetap terinformasi dan meminta ide pendapat mereka. Yang keempat, mendorong pertukaran informasi teknis. Yang keenam itu ada pengadaan ataupun subkontrak. Yang pertama, dalam pengadaan ini ada bertindak segera atas masalah ataupun pengadaan. Yang kedua, menetapkan rencana bertahap dalam waktu yang efektif untuk pengadaan. Yang ketiga, berperan aktif dalam keputusan untuk membuat atau membeli. Yang keempat, membantu mengembangkan sumber subkontrak. Yang kelima itu ada pertahankan antarmuka yang efektif dengan subkontraktor dan pantau kemajuan subkontraktor. Yang ketujuh itu ada ruang ataupun fasilitas. Jadi dalam ruang atau fasilitas ini ada yang pertama perkirakan secara akurat kebutuhan ruang dan fasilitasnya. Yang kedua memanfaatkan ruang dan fasilitas yang tersedia secara optimal. Yang tiga pastikan pemeliharaan dan kalibrasi yang tepat dari semua instrumen dan peralatan. Yang keempat, menyimpan catatan akuntabilitas yang diperlukan dari semua instrumen dan peralatan. Yang kelima, menyimpan catatan akuntabilitas yang diperlukan dari semua properti. Dan yang keenam, pertahankan standar tata graha yang tinggi. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Fadila Jiras. Next. Selanjutnya ada contoh judul penelitian yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Puna Fiona Ramadhani. Kepada Puna dipersilahkan. Baik, selanjutnya itu ada contoh judul penelitian. Nah, contoh di sini itu ada gaya dan situasi kepemimpinan serta pengaruhnya terhadap iklim kerja organisasi. Nah, di sini tuh ada dua variabel independen dan dependen. Nah, masing-masing dari dua variabel ini, instrumennya itu meliputi instrumen untuk mengukur gaya kepemimpinan. Yang kedua, ada instrumen untuk mengukur variabel situasi kepemimpinan. Nah, yang ketiga, ada instrumen untuk mengukur variabel iklim kerja organisasi. Nah, supaya penyusunan instrumen ini lebih sistematis, cara mudah untuk dikontrol, dikoreksi, dan dikonsultasikan pada ahli, maka sebelum instrumen itu disusun menjadi item-item instrumen, maka perlu dibuat kisi-kisi dari instrumen itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk menyusun item-item instrumen itu, kita harus membuat indikator dari variabel yang akan diteliti, dijabarkan menjadi item-item instrumen itu sendiri. Nah, item-item instrumen itu harus disusun dengan bahasa yang jelas, sehingga semua pihak yang berkepentingan tahu apa yang dimaksud dengan item instrumen tersebut. Nah, selanjutnya itu ada validasi dan reliabilitas. Nah, dalam hal ini perlu dibedakan antara hasil penelitian yang valid dan reliable dengan instrumen yang valid dan reliable. Nah, hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Kalau dalam data objek berwarna merah, sedangkan data yang terkumpul memberikan data berwarna putih, maka hasil penelitian itu tidak valid.
Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Nah, valid itu sendiri berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi, valid itu sama dengan sudah diakui gitu. Jadi, instrumen itu sendiri harus valid. Nah, selanjutnya itu ada pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, ada dua cara untuk melakukan pengujian validitas ini. Yang pertama, pengujian validitas instrumen yang meliputi pengujian validitas konstruk. Nah, untuk menguji validitas konstruksi ini sendiri dapat digunakan pendapat dari ahli, judgement expert. Dalam hal ini, setelah instrumen dikonstruksikan dengan aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. Para ahli diminta mendapat tentang instrumen yang telah disusun itu. Nah, jadi dari sini nanti pada saat pengujian validitas kontrak ini, ahli akan memberi keputusan instrumen ini dapat digunakan atau tidak dapat digunakan gitu. Jadi semua itu tergantung dari keputusan ahli itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada pengujian validitas isi. Nah, untuk instrumen yang berbentuk tes, pengujian validitas ini dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Nah, seorang dosen yang memberi ujian di luar pelajaran yang telah ditetapkan, berarti instrumen ujian tersebut tidak mempunyai validitas isi. Nah, jadi ketika penelitian yang kita buat diuji lagi validitasnya dengan pengujian validitas isi ini, di mana apa yang diajarkan sesuai dengan isi dari penelitian yang dibuat gitu. Jadi kalau mungkin ada dosen yang membahas di luar dari penelitian dia, maka penelitian ini dianggap tidak valid gitu. Nah, selanjutnya ada pengujian validitas eksternal. Validitas eksternal ini, instrumen diuji dengan cara membandingkan untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Misalnya, instrumen untuk mengukur kinerja sekelompok pegawai. Maka, kriteria kinerja pada instrumen itu dibandingkan dengan catatan-catatan di lapangan atau empiris tentang kinerja pegawai yang baik. Nah, bila telah terdapat kesamaan antara kriteria dalam instrumen dengan fakta di lapangan, maka dapat dinyatakan instrumen tersebut mempunyai validitas eksternal yang tinggi. Jadi harus ada kesamaan di lapangan kerja para pegawai ini gitu. Nah, karena sudah ada kesamaan itu akan pengujian validitas secara eksternalnya itu mempunyai validitas yang tinggi gitu. Jadi tidak rendah. Nah, selanjutnya yang kedua ada pengujian reliabilitas instrumen. Nah, pengujian reliabilitas instrumen ini dapat dilakukan secara yang pertama itu eksternal maupun internal. Secara eksternal, pengujian dapat dilakukan dengan tes atau retest. Nah, tes atau retest itu sendiri seperti apa sih? Nah, instrumen itu penelitian yang reliabilitasnya diuji dengan tes retest. Dilakukan dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Jadi dalam hal ini instrumennya sama, tetapi responden sama dan waktunya yang berbeda. Jadi instrumennya itu sama, respondennya sama, tetapi di dalam jangka waktu yang berbeda. Kalau misalnya hari ini nih kita kasih instrumen itu ke responden kita, maka untuk tes retest ini bisa kita lakukan lagi di hari berikutnya atau mungkin 2 hari setelah yang kita lakukan ini. Jadi tidak di 1 hari yang bersamaan. Nah, terus selanjutnya ada ekuivalen. Nah, instrumen yang ekuivalen adalah pernyataan yang secara bahasa berbeda tetapi maksudnya itu sama. Sebagai contoh, untuk 1 butir saja
beberapa tahun pengalaman kerja Anda di lapangan ini. Pertanyaan tersebut dapat ekuivalen dengan pertanyaan seperti ini. Tahun berapa Anda mulai bekerja di lembaga ini? Jadi untuk pertanyaan pertama, berapa tahun pengalaman kerja Anda di satu lembaga ini? Nah, bisa juga diekuivalen atau diubah pertanyaannya tetapi mempunyai makna yang sama seperti pertanyaan udah berapa lama Anda bekerja di lembaga ini gitu. Jadi dia satu pertanyaan yang sama, satu makna yang sama, cuman diutarakan menggunakan kalimat yang berbeda gitu. Nah, yang terakhir itu ada gabungan. Selanjutnya ada gabungan. Nah, pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen itu beberapa kali ke responden yang sama. Jadi, cara ini merupakan gabungan pertama dan kedua. Reliabilitas instrumen dilakukan dengan mengkorelasikan dua instrumen. Setelah itu dikorelasikan pada pengujian kedua dan selanjutnya dikorelasikan secara silang. Jadi, dari yang pertama tadi digabungkan sama yang kedua, terus dikorelasikan. Nah, untuk yang berikutnya, dari yang data yang kedua digabungkan ke data yang ketiga, terus dikorelasikan. Nah, hasil dari itu nanti akan disilangkan gitu. Selanjutnya yang terakhir itu ada internal konsistensi. Nah, internal konsistensi ini dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Funa. Nah, itu beberapa yang telah kami diskusikan. Maka kesimpulannya bahwa di dalam sebuah instrumen penelitian terdapat sebuah skala yang tidak dapat dipisahkan. Dan tentu instrumen penelitian itu harus valid dan juga reliable, di mana valid adalah alat ukur tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Sementara reliabilitas adalah konsistensi dari suatu alat ukur akhir. Maksudnya ialah diulang berapa kali pun, maka hasilnya akan tetap sama. Seperti itu. Kami akhiri presentasi dari kelompok 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.